Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, apa kabar? Semoga kalian senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin. Anak-anakku semua, pada hari ini kita akan belajar pelajaran akidah akhlak. Jika di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang baik, maka di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, yuk sama-sama kita awali pelajaran hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, siapa di antara kalian yang hafal rukun iman? Ada yang tahu ada berapa rukun iman? Ya benar, rukun iman ada 6. Siapa yang tahu apa rukun iman yang kedua? Benar lagi, rukun iman yang kedua adalah percaya kepada para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman itu artinya percaya. Dengan kita beriman kepada para malaikat, berarti kita harus mempercayai keberadaan malaikat walaupun tidak bisa kita lihat. Nah, sebelum Allah menciptakan manusia yang pertama, yaitu kakek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, Allah telah lebih dahulu menciptakan salah satu makhluknya yang ia ciptakan dari cahaya, yaitu para malaikat. Kata malaikat berasal dari kata malakun, yang artinya utusan, di mana mereka menempati suatu alam atau tempat yang disebut alam roh. Malaikat pun tidak berjenis kelamin seperti manusia. Tidak ada malaikat laki-laki atau malaikat perempuan. Mereka pun tidak makan dan tidak minum. Malaikat termasuk ke dalam makhluk gaib atau makhluk yang tidak bisa ditangkap oleh panca indera seperti mata dan telinga. Kita tidak akan bisa membayangkan bagaimana bentuk malaikat, seperti apa wajahnya, dan lain sebagainya. Namun, kita wajib percaya bahwa malaikat itu ada. Allah menggambarkan bahwa para malaikat adalah makhluk Allah yang sangat taat dan tidak pernah menentang apa yang diperintahkan oleh Allah, karena Allah menciptakan mereka tanpa diberi hawa nafsu. Allah menciptakan 3 jenis makhluk. 1. Ada yang Allah ciptakan hanya dengan diberikan akal tanpa nafsu, yaitu para malaikat. 2. Ada makhluk yang Allah ciptakan dengan diberi akal dan nafsu, yaitu manusia. Dan 3, ada yang Allah ciptakan dengan hanya diberi nafsu saja tanpa akal, yaitu binatang. Sehingga, jika ada manusia yang lebih mengutamakan akal sehatnya ketimbang nafsunya, yakni dengan senantiasa beribadah kepada Allah, maka kedudukannya di sisi Allah lebih tinggi daripada malaikat. Akan tetapi sebaliknya, jika manusia hanya mengikuti hawa nafsunya saja selama hidup dan tidak mau beribadah, maka mereka itu lebih rendah dan hina daripada binatang. Allah menciptakan banyak sekali malaikat dengan berbagai tugas yang diberikan. Bahkan, saking banyaknya, tidak ada yang tahu jumlah pasti malaikat yang Allah ciptakan, kecuali hanya Allah yang tahu jumlahnya. Di dalam Al-Quran, Allah menjelaskan, "Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa", yang artinya, dan tidak ada yang mengetahui bala tentara Tuhanmu kecuali Dia sendiri. Ada para malaikat yang ditugaskan dari awal penciptaannya hanya bertasbih kepada Allah saja. Ada malaikat yang dari awal diciptakan oleh Allah hanya untuk bersujud saja, dan semuanya dilakukan sampai hari kiamat. Dan mereka tidak ada yang menolak perintah tersebut, karena malaikat adalah makhluk Allah yang paling taat. Nah, anak-anakku sekalian, Bapak rasa cukup untuk materi kita hari ini. Sebelum kita akhiri, seperti biasa, ada 5 soal latihan yang harus kalian kerjakan. Nomor 1, beriman kepada malaikat adalah rukun iman yang ke titik-titik. 2, kata malaikat berasal dari kata titik-titik, yang berarti titik-titik. 3, makhluk Allah yang diciptakan dengan diberikan akal dan hawa nafsu
adalah titik-titik. 4. Makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya adalah titik-titik. 5. Mengapa malaikat tidak pernah menentang apa yang diperintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Oke, itu aja latihannya. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan kalian. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.